Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Lutfi dalam pembelajaran fikih yang pada hari ini tentang materi zakat fitrah untuk siswa-siswi kelas 5 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Semoga kalian di rumah, walaupun pelaksanaan pembelajaran secara daring, secara online, kalian semua bisa tetap semangat, sehat dalam lindungan Allah, sehingga nanti bisa menerima pelajaran dengan baik. Baiklah semuanya, kita sudah sering mendengar apa itu zakat fitrah, terutama dimulai pada bulan Ramadan kemarin. Itu di sekolah ataupun di rumah sering diberikan yang namanya zakat fitrah. Bagaimana dan apa zakat fitrah itu serta kapan pembagian zakat fitrah, kita mulai satu persatu untuk diperhatikan ya semuanya. Baiklah, yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Kalau kita belajar tentang fikih, dalam membahas pengertian ini ada dua. Yang pertama pengertian secara bahasa, yang kedua pengertian secara istilah. Ingat, bahasa dan istilah. Zakat fitrah menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu zaka dan fitrah. Zaka artinya membersihkan atau mensucikan, dan fitrah artinya fisik atau badan. Jadi secara bahasa zakat fitrah diartikan membersihkan fisik atau badan. Secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok. Ingat, makanan pokok kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kita di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras. Jadi harus memberikan zakat fitrah berupa beras, makanan pokok kita. Jadi yang dibahas pada hari ini, pada pembelajaran fikih hari ini adalah zakat fitrah yang menurut istilah memberikan harta benda berupa makanan pokok beras kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakatun nafs, zakat nafsi, zakat jiwa. Selanjutnya yaitu dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah ini ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Diperhatikan ayat kata-kata wa aqamus shalah wa atuz zakata lahum. Nah, di sini melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqamus shalah wa atuz zakat. Selanjutnya dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahu Bukhari. Disebutkan kata-kata farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam. Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sudah disebutkan tadi, jelas sudah bahwa hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib bagi seluruh umat Islam. Nah, adapun rukun zakat fitrah di sini ada beberapa. Yang pertama, niat. Ketika kita memberikan zakat fitrah, maka kita wajib berniat melakukan zakat fitrah, dan niat ini akan guru jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, muzaki. Harus ada muzakinya. Apa muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mustahik. Apa mustahik? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik ini banyak, ada beberapa golongan.
Bu Guru akan jelaskan juga pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi harus ada barang yang dizakatkan. Dalam hal ini adalah beras, karena kita tinggal di Indonesia. Jadi rukun zakat kita ada 4. Kemudian syarat wajib zakat. Apa saja syarat wajibnya? Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi ketika matahari di akhir bulan Ramadan itu misalnya ada seorang adik bayi lahir, maka dia wajib sudah mengeluarkan zakat fitrah walaupun baru lahir, tapi itu nutut tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, yang kedua, memiliki kelebihan makanan pokok. Perlu digarisbawahi ya. Siapa saja yang wajib zakat memiliki orang yang memiliki kelebihan makanan pokok dari kebutuhan di malam hari raya dan siang harinya, baik untuk dirinya maupun keluarganya yang wajib dinafkahi. Bagaimana jika seandainya ada sebuah keluarga yang tidak memiliki kelebihan makanan pokok, apakah dia wajib zakat? Tidak wajib zakat. Yang wajib zakat di sini adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokok. Nah, bagaimana ukuran dan takaran zakat fitrah? Nah, sering ini kita sudah tahu berapa kilo zakat fitrahnya. Misalnya dalam satu rumah ada bapak, ibu, dan anak berapa ya yang harus dizakati. Nah, kita harus tahu dulu satu orang melaksanakan zakat fitrah itu berapa sih ukurannya. Setiap orang itu mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sok. Kenapa harus kata-kata sok? Karena ini adalah kita ikut pada ukuran orang Arab yang mana Rasulullah hidup di Arab, dan waktu itu ukurannya memakai sok. Nah, kita konversi sekarang. Sok itu 1 sok sama dengan 3 liter. 3 liter sama dengan kurang lebih 2,5 kilogram. Ada yang menyebutkan 3 liter itu 2,8 kilogram, hampir 3 kilo. Nah, jadi dia lebih memudahkan dan kehati-hatian kita. Zakat fitrah tiap orang adalah 2, kilo, atau lebih baiknya dibulatkan 3 kilogram. Jadi bisa disimpulkan di sini zakat fitrah yang dikeluarkan oleh satu orang adalah 3 kilogram. Bagaimana jika ada 2 orang, bapak dan ibu? Berarti zakatnya 6 kilo. Nah, misalnya punya anak 1, dalam satu rumah ada bapak, ada ibu, dan 1 anak, berarti 3 dikalikan 3 orang sama dengan 9 kilogram. Yang harus diingat, zakat fitrah di sini sebanyak 3 kilogram per orang. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Nah, tentang pembayaran waktu zakat fitrah ini ada beberapa waktu dibagi oleh para ulama. Yang pertama, waktu wajib. Kapan sih waktu wajibnya? Sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Berarti di sini malam takbiran, malam hari raya, sampai menjelang sholat Idul Fitri itu wajib melaksanakan zakat fitrah. Yang kedua, waktu haram. Kapan waktu haram? Bayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Sudah ke masjid, sudah pagi-pagi, salam-salaman, sudah sampai sore-sore, dan sampai tenggelam lagi mataharinya pada waktu hari raya, itu sudah haram melaksanakan memberikan zakat fitrah. Yang ketiga, waktu mubah atau boleh. Kapan zakat fitrah boleh diberikan? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Sejak awal puasa itu sudah boleh memberikan zakat fitrah. Dan ini yang sering kita lakukan. Agar apa? Agar tidak terlupakan. Nah, berhati-hati, kita biasanya mengambil waktu mubah. Pertengahan Ramadan atau mau akhir Ramadan, kita mengeluarkan zakat fitrah ini waktu mubah. Sejak tanggal 1 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang terakhir adalah waktu makruh. Waktu makruh itu
sudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, misalnya ada orang yang waktu hari raya ketika di masjid sholat Idul Fitri, dia baru ingat bahwa dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian setelah turun dari masjid, setelah sholat Idul Fitri, dia baru mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini adalah disebut waktu makruh. Nah, demikian yang bisa saya bahas pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat di rumah, tetap belajar, jaga kesehatan, tetap memohon kepada Allah supaya kalian semua baik-baik di rumah, sehat, dan tetap belajar. Semoga bermanfaat.